Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Putri Rahayu. Di sini saya akan membuat tutorial PPH pasal 21 atau 26 dan memasukkannya ke dalam ESPT masa. Yang pertama kita koneksi ke database terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat database-nya. Kemudian kita masukkan password yaitu 123. Setelah itu kita pilih SPT. Bagi yang belum buat SPT, bisa klik buat SPT baru. Di sini kalian bisa pilih bulan dan tahunnya untuk memasukkan masa SPT yang akan dibuat. Berhubung saya sudah buat, maka saya tinggal membukanya. Jadi yang pertama kita buka masa Januari terlebih dahulu. Kemudian kita isi SPT, daftar pemotongan pajak, satu masa pajak. Nah, di sini sudah sesuai dengan kasus yang telah diberikan, sesuai dengan kertas kerja saya bulan Januari, yaitu ada Henry, Charles, Johnny, Fatma, dan Putri. Di sini untuk yang Fatma, penghasilan bruto dan PPh dipotongnya juga sudah sama dengan kasus. Dan untuk Charles, Johnny, Putri, dan Henry juga sudah sesuai dengan kasus. Cara memasukkannya gimana sih? Kalau belum dimasukin, kita tinggal pilih tambah. Berhubung di sini saya sudah masukin, kita coba. Nah, di sini nanti kalian disuruh mengisi NPWP. Di NPWP ini kalian isi sesuai dengan kasus yang kalian punya. Kemudian nama, kode objek kita pilih 21.100.01 karena pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan brutonya kita isi sesuai dengan perhitungan kita dan PPh dipotongnya kita pakai per bulan. Kemudian disimpan. Ini sudah diisi, jadi kita lanjut ke daftar bukti potong tidak final. Karena di kasus saya ada pegawai tidak tetap di bulan Januari, yaitu ada Bapak Budi Darsono yang bekerja sebagai jasa konsultan pajak. Nah, berhubung ini saya sudah isi, jadi kalau belum diisi, kalian tinggal klik baru. Berhubung di sini saya sudah mengisinya, jadi saya akan memperlihatkan melalui diubah. Nah, di sini NPWP-nya kalian isi sesuai dengan kasus. Namanya Bapak Budi Sudarsono. NIK-nya berhubung di kasus saya nggak ada, jadi saya isi 001, alamatnya ada di kasus, Jalan Kertajaya 100, dan kode objek pajaknya pakai 21107 karena imbalan kepada tenaga ahli, karena Bapak Budi Sudarsono ini tadi jasa konsultan pajak ya teman-teman. Dan untuk perhitungannya, kita pakai berkesinambungan dipotong oleh lebih dari satu pemberi kerja. Ingat, karena Bapak Sudarsono jasa konsultan pajak. Untuk akumulasinya kita pakai 0 karena untuk bulan pertama, dan jumlah penghasilan bruto Bapak Budi tadi yang bulan Januari sebesar 20 juta. Dan PPh pasal 21 yang dipotongnya sudah otomatis yaitu 500.000. Selesai. Untuk tanggal di sini sesuai dengan kasus yaitu tanggal 31 bulan Januari 2019. Kemudian kita simpan. Nah, untuk selanjutnya kita ke SPT Induk. Di SPT Induk ini sudah terisi secara otomatis. Lampirannya kita centang formulir 17211, 17212, kemudian 17184 dan SSP sekunder. Dan untuk
pernyataan dan tidak dipemotong, kita pakai pemotong karena kita tidak pakai puasa. NPWP-nya sesuai dengan NPWP pemotong yang ada di kasus, namanya Fatima Putri. Untuk tanggalnya kita pakai tanggal 10 bulan berikutnya tahun 2019 dan tempatnya berada di Surabaya. Untuk tanggalnya ini saya sesuaikan dengan yang sudah disediakan di kasus. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke daftar SSP. Di daftar SSP ini, kalau misal belum ada isinya, kalau misal belum mengisi, kalian tinggal klik tambah. Berhubung di sini saya sudah mengisinya, jadi saya akan menunjukkan melalui diubah. Jadi di sini saya pilih pasal 21 yaitu kode akun pajaknya 411121, jenis kode setorannya kita pakai 100. Tanggal SSP-nya juga sudah diketahui di kasus, tanggal 5 bulan berikutnya 2019. Untuk NTPN-nya ini karena sudah diisi, jadi tidak bisa diganti lagi. Tapi kalau kalian belum mengisi, kalian menambah tadi, kalian bisa menulisnya, dan kode NTPN ini kalian harus mengisinya sebanyak 16 digit. Jumlah PPh di setornya sesuaikan dengan PPh terutangnya yaitu sebesar 9.942.269. Kemudian disimpan. Oke, jadi sudah sama. Kita bisa keluar. Untuk selanjutnya kita masuk ke bulan Februari. Agar tidak terlewat, kita bisa lihat di pegawai tidak tetapnya terlebih dahulu, apakah di bulan Februari ada atau tidak. Ternyata tidak ada. Dan untuk pengisian daftar pemotong pajak yang satu masa pajak ini, isinya masih sama seperti bulan Januari. Perhitungannya sesuai dengan perhitungan kertas kerja. Jadi kita bisa next. Untuk SPT induknya, ini juga sudah tertulis secara otomatis. Nah, ini kita masih sama pakai tanggal 10 untuk bulan berikutnya, karena ini bulan Februari, jadi kita pakai bulan Maret 2019, tempatnya masih sama di Surabaya. Dan untuk SSP-nya sudah sama. Untuk cara pengisiannya sama seperti bulan Januari tadi. Kemudian kita lanjut ke bulan Maret. Nah, pada kasus saya di bulan Maret ini, Bapak Hendri itu resign. Jadinya daftar pemotong pajaknya berkurang menjadi 1. Jadi hanya ada Fatma, Charles, Joni, dan Putri. Dan Bapak Hendri tidak diikutkan lagi karena Bapak Hendri resignnya pada tanggal 1 Maret 2019. Jadi Bapak Hendri tidak masuk ke daftar pemotongan pajak bulanan Maret. Jadi hanya tinggal 4. Kemudian untuk pegawai tidak tetapnya, apakah ada di bulan Maret? Dan ternyata ada, yaitu Bapak Joko sebagai pegawai harian lepas. Di sini kita ngisinya sesuai dengan perhitungan kertas kerja ya teman-teman. Jadi kita pilih. Kalau misal belum diisi, kita bisa klik baru. Berhubung di sini saya sudah mengisinya, jadi saya memberitahukannya melalui diubah. Nah, di sini NPWP dan namanya sesuai dengan kasus. NIK-nya saya pakai 002. Alamatnya Jalan Kertajaya 3, 150. Dan objek pajaknya kita pilih upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, untuk perhitungannya akan saya beritahu. Di sini karena tadi harian, dan Bapak Joko tadi TK0, jumlah hari kerjanya tadi 10 hari, jumlah penghasilan brutonya sebesar 5 juta.
Bapak isi 5 juta. Selesai. Mohon maaf, ada kesalahan. 5 juta. Bentar, ini kenapa tidak sesuai? Sebentar, teman-teman. Jadi ini jumlah penghasilan brutonya 5 juta dan PPh dipotongnya sebesar 175.000. Kemudian kita simpan. Hai. Itu untuk yang tidak final. Kita lanjut ke daftar pemotong pajak satu masa pajak di bulan Maret. Iya, di bulan Maret ini tadi sudah ya, tidak ada Bapak Henry karena sudah resign. Dan untuk SPT induknya, cara mengisinya masih sama seperti yang di bulan-bulan sebelumnya. Lampirannya masih tetap. Di sini masih tetap pakai tanggal 10 bulan berikutnya. Tempatnya di Surabaya. Dan daftar SSP-nya sudah sama. Cara pengisiannya masih sama seperti bulan berikutnya. Maaf, bulan sebelumnya. Kita bisa lanjut ke bulan April. Nah, untuk bulan April di sini kita lihat apakah ada pegawai tidak tetapnya. Ternyata ada, yaitu Bapak Budi Darsono lagi, jasa konsultan pajak. Jadi kita isi dulu daftar bukti potong tidak finalnya. Ini. Kemudian karena saya sudah mengisi, jadi saya akan menampilkannya melalui diubah. Kalau belum, kita klik baru ya. Kita isi sesuai tadi identitasnya. Imbalan kepada tenaga ahli, perhitungannya lebih dari satu pemberi kerja, tipe penghasilannya berkesinambungan. Yang tadi kan sudah 0 tuh akumulasinya, nah sekarang 10 juta. Jumlah penghasilan brutonya masih tetap, yaitu 20 juta. PPh pasal 21 yang dipotong ketemu 500.000. Simpan. Selanjutnya kita masuk ke SPT induk. Untuk yang lain-lainnya masih sama seperti tadi, terus secara otomatis dan aturannya juga sama seperti tadi yang dicentang. Dan untuk tanggalnya masih tetap sama tanggal 10, tapi di bulan berikutnya, yaitu bulan 5, tempatnya masih sama, Surabaya. Lanjut ke daftar SSP. Di daftar SSP ini pengisiannya juga sama seperti tadi. Ini juga PPh terutang, SSP yang di store juga udah sama. Lanjut ke bulan
Mei. Apakah di bulan Mei ada pegawai tidak tetapnya? Ternyata ada, yaitu Mr. John Kenna dari Amerika Serikat. Kita pilih tidak final. Saya akan menampilkannya melalui diubah. Di sini kita isi sesuai dengan kasus. Kode pajaknya 27199 karena imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkalanya yang dipotong PPh pasal 26. Selanjutnya untuk jumlah penghasilan brutonya yaitu sebesar 217.500 dan PPh dipotongnya sebesar 43.500 sama seperti perhitungan kertas kerja saya. Untuk daftar pemotong pajaknya masih sama seperti bulan sebelumnya, yaitu hanya ada Fatma, Charles, Joni, dan Putri. Untuk SPT induknya kita isi sama seperti yang tadi, untuk lampirannya tetap sama. Ini bulan 10, tanggal 10, bulan berikutnya yaitu bulan 6. Tempatnya masih sama, Surabaya. Dan kita cek sekarang daftar SSP-nya. Untuk daftar SSP-nya juga sudah sama dan caranya sama seperti bulan sebelumnya. Jadi kita langsung lanjut ke bulan Juni. Apakah di bulan Juni ada pegawai tidak tetapnya? Coba kita cek. Ada di sini yaitu Budiman, jasa produksi. Kita masukkan dulu yang tidak final. Saya akan menampilkannya melalui diubah. Identitasnya sesuai dengan kasus karena Budiman tidak memiliki NPWP. Kemudian kode pajaknya 21111, jasa produksi. Kemudian jumlah penghasilan brutonya sebesar 150 juta. Dan PPh dipotongnya sebesar 21 juta karena tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif tanpa NPWP juga. Kemudian untuk tanggalnya tadi, ini juga sesuai dengan kasus ya. Nah, selanjutnya kita masuk daftar pemotongan pajak satu masa pajak ini. Ini pun sama seperti bulan sebelumnya, hanya ada Fatma, Charles, Joni, dan Putri. Nah, untuk SPT induknya, kita mengisinya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, dan tanggalnya masih sama, hanya beda bulannya saja, yaitu bulan berikutnya, bulan 7. Tempatnya masih sama, Surabaya. Lanjut ke daftar SSP. Untuk pengisiannya masih sama, dan PPh terutang SSP yang disetornya juga nilainya juga sama. Lanjut ke bulan Juli. Kita cek apakah bulan Juli ada pegawai tidak tetapnya. Dan di bulan Juli ada, yaitu Bapak Budi Darsono tadi, jasa konsultan pajak. Kita masukkan Bapak Budi Darsono. Saya akan melakukan melalui diubah. Identitasnya masih sama seperti tadi, untuk kode objek pajaknya juga sama, penghasilan brutonya bertambah, yaitu yang tadinya 20 juta, penghasilan bruto di bulan Juli, Bapak Budi Darsono sebesar 30 juta. Jangan lupa ini diubah lebih dari satu pemberi kerja. Yang tadinya 20 juta, sekarang menjadi
30 juta. Oke, selesai. Kita simpan. Dan untuk daftar pemotong pajak satu masa pajaknya masih sama di bulan sebelum. Oh, mohon maaf, berbeda. Karena di bulan Juli ini ada THR. Oh, mohon maaf, ternyata THR-nya ada di bulan Juni. Jadi saya akan kembali ke bulan Juni. Untuk yang bulan Juli ini masih sama ya teman-teman. Sebentar, saya mau kembali ke bulan Juni. Karena THR-nya ada di bulan Juni. Saya lupa. Untuk daftar pemotongan pajak, satu masa pajaknya. Nah, jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotongnya berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Karena apa? Di bulan Juni ini ada THR-nya. Nah, jumlah penghasilan brutonya dapat dari mana? Dapat dari penghasilan bruto ditambah dengan THR. Dan PPh THR-nya sebesar sekian. Itu pun berlaku bagi Charles, Joni, dan Putri. Jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotongnya ini ketambahan dengan THR ya. Jadi kita lanjut ke bulan Agustus. Untuk bulan Agustus, apakah ada pegawai tidak tetap? Ternyata ada Bapak Budi Darsono lagi. Bapak Budi Darsono. Untuk identitasnya masih sama ya teman-teman. Kode objeknya juga masih sama dan perhitungannya yang berbeda. Karena akumulasinya bertambah menjadi 35 juta. 30 juta. Selesai. Untuk daftar pemotong SPT induk dan daftar SPT masih sama seperti bulan-bulan berikutnya. Untuk September, Oktober, November, Desember ini juga sama ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu dari pegawai tidak tetapnya ada di bulan mana lagi. Tadi Agustus sudah selesai, Mei selesai. Oh, ternyata di bulan September nih yang terakhir ada pegawai tidak tetapnya. Jadi kita buka di bulan September. Jadi ada Taufik. Nah, identitasnya diisi sesuai dengan kasus, kode objeknya 21113 karena imbalan kepada peserta kegiatan. Jumlah penghasilan brutonya sebesar 75 juta dan PPh dipotongnya sebesar 6.250. Untuk daftar pemotong pajaknya masih sama yang tanpa Hendry tadi. SPT induk dan daftar SSP-nya sama perhitungannya seperti di bulan berikutnya. Karena ini di bulan September, jangan lupa SPT induknya ini bulannya diganti pada pada bulan Oktober ya teman-teman. Ini belum saya ganti. 10, 2019. Oke.
SSP-nya. Ini juga belum saya ganti. Tanggal 5/10/2019. Ini disamakan dengan PPh terutangnya, yaitu sebesar 15.530.179. Simpan. Karena pegawai tidak tetapnya hanya ada pada bulan tertentu, dan untuk bulan Oktober, November, Desember tidak ada, jadi saya tidak perlu menunjukkan karena sudah sama dengan bulan-bulan sebelumnya untuk pengisian SPT-nya. Kemudian kita mencoba untuk cetak ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa tinggal pilih sesuai dengan yang dicentang tadi, nanti tinggal dicentang. Kemudian kalian boleh keluar. Kita coba ke bukti fotonya. Ini ada Taufik. Jadi sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.